Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Ingat, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang mewajibkan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Nah, masih lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengetahui sifat-sifat keteladanan seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum kita membahas pelajaran tersebut, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa sifat yang harus kita teladani dari sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, yaitu beliau tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasul tanpa rasa ragu sedikit pun. Yang keempat, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya, yaitu As-Siddiq. Dan yang terakhir, mempunyai komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasul telah wafat. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, beliau tidak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Ini gimana sih, Bu? Nah, Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Nah, sosok Abu Bakar sangat dihormati oleh warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad menerima kebenaran wahyu dari Allah, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setianya, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Bukti kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi, yaitu dari Mekah menuju Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul, kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintainya. Masya Allah, begitu cintanya seorang Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasul tanpa rasa ragu sedikit pun. Nah, contohnya adalah ketika perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam. Adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarnya. Banyak yang tak percaya kalau Rasul melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dalam waktu singkat. Bahkan, kaum musyrik Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk mengajak umat Islam murtad. Abu Bakar yang mengenali karakter jujur Rasul mengimani kejadian itu sepenuhnya. Kala itu, Abu Bakar langsung menemui Rasul dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Jadi, sosok seorang Abu Bakar itu sangat atau selalu percaya terhadap ucapan Rasulullah SAW tanpa rasa ragu. Contohnya yaitu kejadian Isra Mi'raj. Yang keempat, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukannya,
yaitu As-Siddiq. Jadi paham ya kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu beliau sosok seorang yang bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin. Nah, sepeninggal Rasul, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujurnya yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar tidak ingin menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Masya Allah. Dan yang terakhir, beliau mempunyai komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah telah wafat. Nah, sepeninggal Rasul, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, yaitu kisaran waktu 632 sampai 634 Masehi, yang kekuasaannya berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafat baginda, seperti munculnya nabi palsu, orang-orang yang enggan berzakat, bahkan ada sebagian muslim yang murtad. Jadi nabi palsu itu sudah ada sejak zaman dulu, bukan sekarang saja. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat mencerna apa yang ibu jelaskan tadi. Sebagai bahan evaluasi, coba kalian sebutkan keteladanan apa saja sih yang bisa kita ambil dari sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau misalkan sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, ibu ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.